Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Awalan hayya bina nashkuru ilallah alladhi qad a'tana ni'man katsiran hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal makan fi hadzal yawm. Thaniyan salatan daiman wa mutalaziman ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul, sehingga saya dapat memberikan suatu kultum pada hari ini kepada saudara-saudara kita seagama Islam. Kedua, tak lupa kita panjatkan salawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Izinkan saya pada hari ini untuk memberikan suatu kultum yang bertemakan manusia dalam sudut pandang. Pada kesempatan hari ini izinkan saya membawakan satu judul yang berkaitan dengan manusia dalam perspektif Islam. Dari Quran surat Al-Asr yang baru saja saya baca tadi, yang dimana berbunyi wal 'asr, yang artinya demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang melakukan amal soleh dan saling mengingatkan mengenai ketakwaan dan kesabaran. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi apabila suatu manusia itu tidak melakukan hal yang bermanfaat dan sabar dalam hidup. Saya memiliki suatu kisah yang sangat inspiratif yang bernama kakek berumur 10 tahun. Dikisahkan bahwa suatu kakek ini sudah berumur 70 tahun namun dia sedang memasuki kelas di bangku SMP. Seketika orang-orang pada saat itu bertanya, "Kek, kenapa kakek ada berada di sini? Sesungguhnya kakek berumur berapa?" Dan kakek itu menjawab, 10 tahun. Sontak para murid di sana sangat kaget akan kehadiran kakek itu, karena kakek itu ikutan belajar, ikutan bermain bersama-sama. Seseorang bertanya, "Kenapa kakek berbohong mengenai itu?" Dan kakek itu menjawab, "Sesungguhnya aku berumur 70, namun aku baru merasa hidup hanya 10 tahun. Dikarenakan 20 tahun awal yang harusnya aku lakukan untuk mencari ilmu, malah aku lakukan untuk bermain. Dan 20 tahun yang kedua yang harusnya saya lakukan untuk mencari nafkah, menabung dan lain-lain sebagainya, saya lakukan untuk berfoya-foya. Dan 20 tahun yang ketiga yang harusnya saya menabung untuk modal pensiun saya, melainkan saya berfoya-foya dan menghabiskan uang dari warisan orang tua. Namun di 10 tahun belakangan ini saya baru menyadari bahwa seberharga itu waktu. Waktu adalah emas, bagaikan hal yang tidak bisa kita beli hingga ajal menjemput." Di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa berbaik-baiklah atau kita harus memanfaatkan segala umur kita demi kebaikan umat manusia. Hal itu sudah diajarkan dalam Al-Quran di Quran surat Al-Asr. Dari kisah yang saya paparkan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pesannya manusia di muka bumi ini itu harus berperilaku yang sabar, yang bertawakal, saling mengajak, amal ma'ruf nahi munkar, mencegah hal-hal perbuatan yang buruk, dan mengajak terhadap hal-hal yang baik. Karena sesungguhnya apabila
kita tidak memanfaatkan waktu pada hari ini dan kembali dengan tangan yang kosong, maka merugilah kita. Bahwasannya dunia ini hanyalah tempat singgah dan bukan tempat akhir, yang dimana tempat akhir adalah di akhirat sana. Kelak kita akan bertanggung jawab atas amal yang kita perbuat di dunia. Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh Allah bahwasannya manusia adalah khalifah di bumi ini, yang dimana kita selaku khalifah harus mengajak terhadap yang baik dan mencegah terhadap yang buruk. Sungguh indah, marilah kita amalkan perbuatan yang digambarkan oleh Al-Quran terhadap hierarki atau hakikat suatu manusia. Jangan kita menodai hakikat kita selaku manusia dengan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang tidak digambarkan dalam Al-Quran. Karena pada dasarnya Allah berharap kepada manusia untuk menyampaikan suatu kebaikan di muka bumi ini, baik itu kepada sesama manusia maupun kepada makhluk hidup lainnya. Sekian dari saya. Mungkin apabila ada salah kata dan salah ucap, apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada suatu revisi untuk hal-hal, mohon dimaafkan. Sesungguhnya kita adalah manusia, tempat salah dan khilaf. Maka saya akhiri, nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي قالت له حين كذا انهض وجد بالنقل وفتية